Baik, pada kelas kita kali ini kita akan membahas salah satu perspektif penting dalam kajian politik kritis yang disebut sebagai postmarxisme. Jadi, kita akan bicara tentang bagaimana tradisi politik pembebasan yang akar-akarnya kuat dalam kajian Marxisme terkait dengan eh, kajian politik kritis itu kemudian dilanjutkan oleh pandangan yang disebut sebagai postmarxisme di mana tradisi politik pembebasan ini dibangun berdasarkan pada fondasi dan corak berpikir yang berbeda dengan perspektif Marxisme. Apa yang membedakan? Nah, di sini dijelaskan bahwa post-Marxis adalah aliran pemikiran politik. Pertama-tama, dia berangkat dari perspektif liberatif, pembebasan kondisi manusia, keadaan manusia, tapi kemudian dia lahir dari pergulatan, dari benturan dan kritik terhadap Marxisme klasik, terutama karena dianggap Marxisme klasik itu berangkat dari perspektif-perspektif yang lebih kuat tendensi pada akar-akar ekonomistik gitu. Jadi dia menekankan pada bagaimana bukan hanya persoalan interaksi antara kelas dan corak produksi yang bekerja yang menekankan pada tradisi pembebasan, tapi post-Marxis menekankan tentang pluralitas subjek politik. Jadi subjek politik itu bukan hanya kelas sosial, dan juga kemudian di dalamnya pentingnya wacana, wacana sebagai suatu arena utama tentang bagaimana proses dominasi, marginalisasi, dan juga eksklusi atau peminggiran itu bertarung dengan proses-proses pembebasan terkait dengan gagasan tersebut. Dan juga pandangan tentang demokrasi radikal, demokrasi yang inklusif dan demokrasi yang mendorong pada kesetaraan dari subjek-subjek politik yang berbeda. Nah, di sini penekanan utama dari perspektif Marxisme yang membedakan dari post-Marxis, bahwa Marxisme terkait tadi seperti saya utarakan, pertama fokus pada dimensi kelas. Subjek politik utama dari Marxis itu adalah tentang kelas dan relasinya, yang kemudian berhubungan dengan posisi mereka terkait dengan kekuatan produksi yang bekerja atau banyak mengutarakan sebagai determinisme ekonomi. Nah, di sini post-Marxis menekankan bahwa subjek-subjek politik tersebut bukan hanya dalam perspektif kategorisasi kelas, di mana mereka cenderung menekankan pada menolak ekonomisme, tapi menekankan bahwa yang disebut sebagai subjek politik identitas itu beragam, di mana keragaman dari subjek politik tersebut berhadapan dengan posisi mereka di masyarakat dalam arena diskursus. Jadi misalnya kalau kalian membaca banyak perspektif post-Marxis itu misalnya tentang subjek yang mengalami marginalisasi itu berhubungan dengan posisi mereka dalam konstruksi wacana. Contoh misalnya tentang yang sering saya utarakan kaum transseksual, terus kemudian memiliki orientasi seksualitas yang di luar uh, heteroseks, atau kemudian kalangan-kalangan yang memiliki keyakinan yang beragam, tidak saja yang diakui semata-mata oleh masyarakat, atau kemudian juga terkait dengan masyarakat adat, gitu. Kelompok-kelompok yang mengalami peminggiran terkait dengan problem lingkungan hidup dan lain sebagainya, di mana dalam kacamata post-Marxis, mereka yang mengalami proses marginalisasi tersebut tidak bisa semata-mata dikategorisasikan berdasarkan pada subjek politik berbasis kelas. Nah, ini poin utama ketika kita membaca tentang bagaimana post-Marxis itu melihat dimensi kritis dalam persambungannya terkait dengan perspektif pembebasan. Nah, ini tadi yang sudah saya utarakan. Nah, apa konteks sosial lain, situasi ekonomi politik seperti apa, situasi sosial seperti apa yang kemudian
memunculkan tren terkait dengan post-Marxisme dalam kajian sosial. Pertama, nggak bisa dilepaskan dari krisis Marxisme tahun 1970-an dan tahun 1980-an, di mana dalam kondisi tersebut itu negara-negara yang kemudian mengklaim sebagai kekuatan sosialis itu sedang mengalami persoalan besar, krisis dunia, yang kemudian sebagian besar berujung pada kebangkrutan dari negara-negara sosialis tersebut. Krisis Marxisme yang lain adalah satu corak perubahan baru yang terkait dengan transformasi dari masyarakat industrial menuju masyarakat pasca industrial. Dan juga kemudian di dalamnya juga memunculkan isu-isu yang terkait dengan perspektif globalisasi yang kemudian menjadi bagian dari banyak kalangan yang melihat Marxisme eh, menurut mereka tidak bisa menjadi pisau analisis yang kuat untuk memperjuangkan bagaimana proses pembebasan manusia itu berlangsung. Dan juga kemudian eh, hilangnya harapan terhadap masa depan revolusi sosial. Nah, dari situ kemudian muncul gerakan-gerakan sosial baru yang tidak hanya menekankan pada perspektif kelas Marxis. Di antaranya misalnya kaum feminis, gerakan perempuan. Itu gerakan perempuan itu kompleks. Jadi gerakan perempuan itu yang ada yang berbasis Marxis, sosialis, berbasis tentang bahkan liberal, yang berbasis pada kajian postkolonial dan lain-lainnya. Juga perspektif kajian ekologis. Jadi ekologi itu lingkungan hidup itu menekankan pada pentingnya gaya hidup baru, kemudian problem yang kemudian diutarakan itu terkait dengan bagaimana relasi manusia dan lingkungan, meskipun juga dalam perspektif ekologi kuat juga perspektif Marxis di dalamnya. Dan juga kemudian pendekatan-pendekatan yang menekankan ada isu tentang eh, realitas post-human atau bahwa agensi-agensi yang disebut pembebasan itu bukan hanya manusia tapi juga beragam. Ada tumbuh-tumbuhan, ada juga kemudian terhubung dengan misalnya hewan, terhubung dengan juga misalnya produk AI dan segala macam. Di mana hal tersebut kemudian terhubung dengan pengaruh dari kajian poststrukturalisme. Jadi poststrukturalisme itu upaya setelah kegagalan revolusi 68, 1968 itu terjadi suatu revolusi besar yang muncul di Paris, di banyak negara Eropa, yang kemudian mereka menganggap ini adalah suatu momentum revolusioner, tapi akhirnya gagal. Dan kemudian dari situ mereka mulai menekankan terhadap proses pembebasan yang tidak saja berskala makro, tidak aja, tidak saja kemudian mendorong impian revolusioner, tapi tentang bagaimana subjek-subjek politik yang marginal dan beragam tadi itu kemudian diperjuangkan dalam proses pembebasan berbasis pada wacana atau gagasan. Ada beberapa tokoh-tokoh utama dari post-Marxis, tapi setidaknya kita di sini akan mengulas secara lebih umum beberapa pemikir seperti ada Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Ini adalah pasangan yang pada tahun 1985 menulis buku utama mereka yang menjadi pijakan dari kaum post-Marxis, judulnya Hegemony and Socialist Strategy, dan juga Jacques Rancière, ini dari Prancis gitu, yang juga menekankan tentang bagaimana proses demokrasi itu sebagai proses resistensi dan intervensi terhadap normalitas kondisi yang ada. Nah, pertama Ernesto Laclau. Ernesto Laclau ini bersama istrinya Chantal Mouffe itu adalah kalangan post-Marxis awal yang berangkat dari tradisi Marxian. Jadi Ernesto Laclau ini kemudian menekankan terutama mereka pijakannya pada salah seorang pemikir Marxis namanya Antonio Gramsci, di mana menurut mereka bahwa arena politik itu eh, di masyarakat, di berbagai macam institusi-institusi
yang ada itu seperti kemudian di institusi masyarakat sipil, seperti institusi agama, institusi pendidikan, media massa, komunitas dan asosiasi sipil beragam tempat-tempat ruang publik ini kemudian menurut mereka dipenuhi oleh pertarungan berbasis pada upaya mempersuasi untuk menundukkan yang lain. Yang membedakan Laclau dan Mauve dengan Antonio Gramsci bahwa kalau menurut Gramsci pertarungan tersebut berdasarkan pada pertarungan kelas. Pertarungan bagaimana kaum borjuis dan kaum proletar memperebutkan persetujuan sehingga mereka yang ditundukkan, mereka yang dimarginalisasi itu menerima secara sukarela dominasi tersebut, di mana kemudian proses itu disebut hegemoni. Nah, kalau kata Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, bahwa pijakan hegemoni tersebut bukan dari analisis kelas, bukan dari pijakan tentang corak produksi yang bekerja dalam tatanan kapitalisme, tapi berdasarkan pada penggelaran wacana yang berlangsung. Jadi hegemoni dalam wacana gender itu terkait tentang bagaimana pengetahuan tentang patriarki di masyarakat itu berkembang menjadi suatu hal yang normal, yang diakui. Itu karena operasi hegemoni pengetahuan. Dan kemudian perlawanan terhadapnya, wacana feminisme, itu adalah counter hegemoni terhadap dominasi wacana patriarki. Kaum LGBT misalnya itu menggugat wacana dominan heteroseksual yang dianggap sebagai suatu hal yang normal. Atau misalnya dalam konteks dekolonial. Contohnya persetujuan terhadap eksistensi negara Israel itu kan menguat dalam mainstream hubungan-hubungan yang berbasis pada tatanan internasional. Nah, penerimaan terhadap eksistensi Israel yang menduduki tanah Palestina itu adalah suatu proses bekerja karena adanya proses hegemoni. Counter hegemoninya itu sekarang sedang menguat di kalangan masyarakat di berbagai dunia ketika penegasan bahwa apa yang terjadi di Palestina itu adalah penjajahan terhadap warga Palestina. Maka kemudian kita melihat misalnya eh, yang terjadi dalam arena politik dan fenomena gerakan sosial ini pertarungan dalam konteks pro kontra wacana gitu. Nah, dari situ kemudian Ernesto Laclau melihat bahwa dari keragaman tentang berbagai macam bentuk-bentuk perlawanan yang muncul dari berbagai macam wacana-wacana dominan tadi, maka kemudian muncul yang disebut sebagai politik artikulasi, di mana beragam kalangan-kalangan yang mengalami marginalisasi tersebut, mereka yang berangkat dari perlawanan terhadap misalnya pengerusakan lingkungan, mereka yang melakukan perlawanan terhadap misalnya penindasan bangsa Palestina, mereka yang melakukan perlawanan terhadap isu narasi besar misalnya patriarki, mereka yang melawan terhadap dominasi agama. Itu bagaimana membangun rantai kesetaraan. Jadi bahwa mereka sama-sama sebagai kelompok yang ditindas sebagai bentuk politik artikulasi mereka. Nah, dalam konteks ini maka keragaman yang lain sebagai suatu strategi politik itulah yang disebut sebagai populisme dalam pengertian yang diutarakan oleh Ernesto Laclau. Nah, kemudian bersanding pandangan Ernesto Laclau ini dengan pandangan dari Chantal Mouffe. Jadi Chantal Mouffe ini, pasangan dari Laclau, itu pertama menawarkan demokrasi radikal dan agonistik. Demokrasi radikal itu dalam artian bahwa proses berdemokrasi itu bukan membangun suatu tatanan yang normal yang diakui di mana tatanan tersebut kemudian menciptakan elit-elit seperti dalam perspektif demokrasi
yang mainstream, tapi tentang bagaimana proses demokrasi menjadi radikal ketika tatanan sosial itu menghadirkan seluruh kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi dalam kondisi-kondisi yang dianggap normal. Nah, dalam konteks ini, menurut Santalmov, bahwa sesuatu yang disebut sebagai agonistik politik itu adalah ketika politik dipahami sebagai bentuk perseteruan, sebagai bentuk hadirnya konflik, bukan dalam bentuk mencapai persetujuan. Nah, tapi kemudian perseteruan dan benturan antar wacana tadi dijaga agar tidak saling meniadakan satu sama lain, tidak membunuh, tidak mengeksklusi, menghancurkan dan lain sebagainya. Nah, Chantal Mouffe ini juga melakukan kritik terhadap liberalisme karena menurut Chantal Mouffe kecenderungan liberalisme yang kemudian mencoba menolak atau mencoba meredam konflik yang muncul dalam tatanan masyarakat itu kemudian membuat perspektif liberalisme ini cenderung anti politik gitu. Maka kemudian menurut Santalmov, tendensi liberalisme itu harus dihadirkan bersamaan dengan tendensi demokrasi. Nah, gagasan-gagasan inilah kemudian mendorong format tentang strategi politik populisme yang karakternya kiri. Jadi populisme dalam artian bahwa kemunculan entitas-entitas, subjek-subjek politik baru yang selama ini termarginalisasi, kemudian mereka membangun suatu ruang perlawanan bersama untuk menunda atau menggeser perbedaan-perbedaan di antara mereka, di mana kemudian populisme ini menekankan bahwa kalangan elit, kalangan dominan yang menjadi penguasa dari corak eh, kesenjangan atau diskriminasi atau yang menguasai gagasan-gagasan dominan, apa itu patriarki, terus kemudian konservatisme agama, itu kemudian memegang rezim tentang seksualitas, kemudian cenderung kemudian menegasikan, menolak upaya untuk pelestarian bumi yang lebih mendalam, juga kemudian kapitalistik, itu semuanya adalah lawan yang berkontradiksi dengan gagasan-gagasan politik berbasis populisme kiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa yang diutarakan oleh Jacques Rancière. Jadi Jacques Rancière ini salah satu pemikir politik kiri yang tesis-tesisnya itu juga kemudian melihat politik itu sebagai suatu politik emansipasi. Nah, yang menarik dari Rancière ini adalah dia mengutarakan demokrasi itu bukan membangun tatanan sosial berdasarkan pada logika suara mayoritas. Justru demokrasi itu adalah suatu proses untuk menginterupsi, untuk mengganggu, untuk menampilkan tentang mereka-mereka yang selama ini tidak dianggap sebagai bagian dari proses berpolitik. Gitu. Contohnya apa? Contohnya demokrasi itu kemudian mereka kan proses demokrasi yang formal itu kerap kali kemudian tidak melihat kelompok-kelompok marginal sebagai bagian penting dari suatu proses politik berdemokrasi. Nah, disinilah kemudian persoalan-persoalan yang selama ini minoritas yang terpinggirkan itu dihadirkan sebagai bentuk pemberontakan atau intervensi terhadap kondisi yang normal. Sehingga kemudian ketika kemudian suatu gerakan bisa menghadirkan suara dari kalangan yang kemudian selama ini menjadi bagian dari kaum minoritas, suara dari kaum lingkungan, suara dari kaum gembel, suara dari misalnya kalangan waria, suara dari kemudian mereka kaum prekariat, suara dari misalnya kalangan yang selama ini sebagai pengemudi ojol, gitu, yang suaranya tidak dipertimbangkan dalam tatanan politik. Nah, itulah yang disebut sebagai demokrasi. Nah, di sini demokrasi terkait dengan politik yang membedakan polis dan politik.
Jadi, demokrasi itu terhubung dengan politik dalam artian kalau polis itu menjaga suatu tatanan sosial, tujuannya adalah membangun satu rezim, maka kemudian demokrasi dalam konteks politik ini adalah suatu intervensi terhadap kondisi yang selama ini dianggap normal dan baik-baik saja. Jadi intervensi inilah yang memiliki corak egalitarian. Nah, di sini subjektivitas politik itu ditentukan terkait dengan ledakan demokrasi apa yang dicoba dihadirkan oleh subjek-subjek politik yang selama ini tidak dianggap dari politik. Nah, ini kemudian substansi yang kemudian menjadi suatu upaya-upaya intervensi yang sifatnya mikro terhadap tatanan politik yang ada. Nah, ini konsep hegemoni bahwa hegemoni dalam pengertian Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau tadi bahwa tidak ada yang menentukan tunggal dalam artian dia dibentuk oleh bukan hanya berbasis pada kelas, tapi dia berbasis pada bagaimana relasi yang disebut sebagai artikulasi diskursus gitu. Itu yang menentukan siapa yang menjadi penguasa, siapa yang melakukan dominasi, dan siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi mereka subjek yang dieksklusi. Nah, dalam konteks ini, artikulasi wacana dan aliansi sosial sebagai bentuk persoalan benturan antara mereka yang menjadi kekuatan dominan dan siapa yang menjadi kekuatan yang terpinggirkan. Ini poin penting dari apa pembeda perspektif Marxis dan perspektif post-Marxis, terutama dalam kerangka penjelasan terkait dengan politik diskursif. Bahwa suatu makna politik dibentuk oleh wacana yang tergelar, wacana yang hadir di masyarakat. Misalnya, kalau Anda pernah belajar itu ada perspektif, misal dari salah seorang intelektual Prancis namanya Michel Foucault. Dia menekankan bahwa subjek-subjek politik itu bukan hanya kelas sosial, bukan hanya buruh, tapi mereka yang termarginalisasi misalnya dalam lingkungan yang muncul di ruang di penjara. Maka mereka-mereka yang menjadi narapidana, misalnya, itu tunduk dalam rezim kontrol yang dibangun berdasarkan pengawasan kepada mereka oleh mereka yang berkuasa. Sehingga wacana inilah yang bekerja kemudian menjadi kontrol terhadap subjek yang termarginalisasi. Contoh misalnya Foucault ini yang menarik, dia riset tentang rumah sakit jiwa. Dalam ruang rumah sakit jiwa misalnya, ada yang disebut sebagai wacana atau pengetahuan ilmu jiwa misalnya, psikiatri gitu, bahkan mungkin psikologi, psikiatri, yang mana pengetahuan tersebut yang membangun, membentuk kontrol terkait dengan subjek-subjek mana yang dianggap gila. Gitu. Nah, dalam konteks ini, kemudian orang gila itu dibentuk oleh wacana tentang kegilaan. Gitu. Yang mana kemudian selama ini dianggap normal. Foucault misalnya adalah seorang gay, demikian juga konstruksi heteroseksual itu mengontrol tentang pandangan seksualitas di masyarakat. Juga kemudian misalnya terkait dengan wacana narasi agama. Nah, di sini disebutkan bahwa perjuangan perjuangan pembebasan itu ditentukan oleh wacana yang berkembang dan bagaimana setiap identitas politik, subjek politik itu berusaha untuk kemudian mereka bertarung dalam perspektif hegemonik dan counter hegemonik tadi, di mana orang-orang gila, narapidana, orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda, kaum buruh, kaum perempuan gitu dan lain sebagainya. Mereka kemudian memperjuangkan posisinya dalam konteks kesetaraan, dalam konteks kemudian untuk diakui hak-haknya yang bekerja dalam jejaring wacana yang kemudian meluas seperti itu. Tadi sebenarnya bahwa
Dalam konteks gerakan sosial, kajian postmarxis memberi legitimasi pada gerakan-gerakan yang sifatnya non-klasikal. Gerakan feminis, LGBT, ekologi, anti-kolonial, mereka yang memiliki menjadi subjek dari keyakinan yang berbeda gitu, ateis gitu kan, dan lain sebagainya, sesuatu yang oleh masyarakat kerap kali dianggap tidak normal gitu. Contoh misalnya gerakan punk gitu kan. Mereka yang kemudian menekankan pada penolakan keteraturan. Nah, itu juga bagian dari bagaimana analisis post-Marxis bekerja untuk melihat bagaimana selama ini subjek-subjek politik tertentu, subjek sosial tertentu, tidak dianggap sebagai sesuatu yang lazim. Nah, disinilah menurut mereka suatu kajian yang kaya untuk memahami proyek pembebasan itu sangat luas. Nah, hal yang penting terkait dengan pemahaman post-Marxis terkait dengan populisme. Bahwa populisme itu bukan sekedar demagogi politik. Populisme itu adalah upaya menghadirkan subjek-subjek yang beragam tadi dalam suatu ruang politik bersama berdasarkan pada kesetaraan, rantai kesetaraan nasib yang menempatkan mereka sebagai pihak yang terpinggirkan. Di mana kemudian konstruksi perlawanan mereka, konstruksi politik dalam konteks konflik, itu adalah bagaimana mereka membangun identitas kolektif dalam rangkaian besar ini sebagai perspektif rakyat untuk melawan kalangan yang mereka sebut sebagai elit dominan. Di sini, kajian post-Marxis itu kemudian menekankan suatu strategi politik progresif baru dalam kajian politik. Nah, eh, bentar. Nah, kemudian dari sini, misalnya kita lihat bahwa populis dalam pengertian dari post-Marxis ini kemudian menekankan tentang berbagai macam artikulasi yang beragam dan sifatnya kontekstual. Contoh misalnya di Eropa atau di Amerika Serikat itu muncul strategi politik populisme dengan mengadvokasi kelompok yang berbeda, kelompok imigran, kelompok Muslim yang selama ini dianggap sebagai mereka yang terpinggirkan, gitu. Dan kelompok-kelompok marginal lain dalam suatu artikulasi politik bersama. Nah, bagaimana jawaban Marxis, kaum Marxis misalnya terhadap kajian post-Marxis? Pertama adalah perspektif post-Marxis dianggap, ia bisa dianggap terlalu idealis atau konstruksi mereka bahwa arena pertarungan itu adalah wacana, itu mengabaikan konteks konkret persoalan penindasan dan eksploitasi yang berdasarkan pada kapitalisme gitu. Sehingga kemudian dianggap bahwa kritik post-Marxis itu kemudian tidak menjawab persoalan bahwa justru yang berlangsung selama ini adalah kita sedang menghadapi krisis kapitalisme. Gitu. Jawaban kedua adalah menurut Marxis, ketika kemudian dimensi kelas itu tidak dipertimbangkan, maka kemudian eh, artikulasi politiknya kemudian cenderung mengabaikan analisis kelas sebagai suatu analisis untuk melihat keadaan sosial. Dan ketiga, menurut kalangan Marxis, kajian populisme itu kemudian kerap kali justru mengarah pada tatanan politik yang kemudian justru hendak dilawan oleh kaum populis tadi. Itu mengarah pada populisme kanan, populisme yang justru menghambat tujuan-tujuan politik progresif. Nah, sementara dalam perspektif kajian sosial oleh para pendukungnya, post-Marxis itu justru membuka ruang yang lebih luas dibandingkan kajian Marxis dalam konteks pluralitas perjuangan yang hendak dituju dan dianggap lebih relevan dalam konteks kondisi kontemporer dan fleksibel secara politik dan tidak hanya berbasis pada
analisis kelas. Sementara kelemahan-kelemahan post-Marxis adalah seperti diutarakan oleh kajian Marxis, dia kurang analisis material. Pijakan tentang bagaimana totalitas kondisi sosial yang muncul dalam pertarungan ekonomi politik itu tidak berdasarkan pada landasan sejarah yang konkret gitu. Sehingga kemudian ini mengarah pada resiko fragmentasi gerakan tanpa suatu pijakan analisis ekonomi politik yang jelas terkait dengan apa yang harus diperjuangkan, apa yang harus dilawan dalam tatanan kapitalisme. Dan selanjutnya ambiguitas populisme. Jadi tadi yang sudah saya utarakan, populisme itu ambigu, tidak hanya mengarah pada artikulasi politik progresif, tapi juga bisa juga menjadi suatu corak yang sifatnya reaksioner. Gitu. Nah, ini buku-buku dari Laclau dan Mauve, dia menulis Hegemoni and Socialist Strategy tahun 85, On Populist Reason tahun 2005, Ernesto Laclau, dan For a Life Populism tahun 2018 oleh Chantal Mouffe. Sementara Jacques Rancière itu menulis Disagreement, Politics and Philosophy, itu menekankan tentang justru demokrasi itu mengarah pada disagreement, persengketaan, ketidaksetujuan terhadap sesuatu yang dianggap oleh normal sebagai suatu hal yang normal. Terus ada politik of aesthetic dan hatred of demokrasi. Nah, sampai di sini penjelasan saya terkait dengan apa itu post-Marxisme dan hubungannya dengan Marxisme.